yang dari rumah, gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya tutup mata dan lipat tangan ya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di rumah masing-masing dalam keadaan yang sehat. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan sekolah minggu ini. Berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. amin. Kita akan sambung pujian kita dengan lagu Dalam Nama Yesus. Bangkit berdiri ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sikap yang baik, lipat tangan, kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku
Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu, melimpah selalu, melimpah selalu. Mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah pujian kami pada pagi hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian kebenaran dari firman-Mu ya Bapa. Tuhan tolong berkati siapapun nanti guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Buka hati kami, buka telinga kami ya Bapa, sehingga kami dapat menerima setiap apa yang diajarkan oleh guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan minggu terakhir di bulan Desember di tahun 2020. Tentunya sepanjang 1 tahun anak-anak sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan di hari ini kita akan mendengarkan kelanjutan firman Tuhan di minggu yang lalu. Setelah Tuhan Yesus lahir gitu ya, setelah Tuhan Yesus lahir dan anak-anak telah merayakannya sebagai hari Natal. Nah, di pagi hari ini Bubi akan ceritakan setelah Yesus lahir pada usia 8 hari. Itu kebiasaan orang Yahudi anak-anak. Jadi Tuhan Yesus harus dibawa ke bait Allah. Dibawa ke bait Allah, dia diberikan nama gitu ya, oleh orang tuanya diberikan nama. Sebagai ucapan syukur, orang tua juga harus memberikan persembahan kepada Allah, seperti itu. Nah, pada saat Tuhan Yesus ini usia 8 hari, kedua orang tuanya yaitu Maria dan Yusuf membawa bayi ini ke dalam bait Allah. Ke dalam bait Allah di Yerusalem. Rupanya di bait Allah itu ada seorang imam. Imamnya ini sudah lanjut usia ya. Dia sudah lanjut usia. Dia katakan dia pernah bernasar sebelum dia meninggal, dia harus melihat juru selamat, karena itu yang dijanjikan. Karena Yesus adalah satu-satunya jawaban buat bangsa Israel, sehingga Bapak ini juga dinyatakan di dalam oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan meninggal sebelum dia melihat juru selamat.
tepat pada saat itu, pada saat Tuhan Yesus berusia 8 hari, dia dibawa ke Bait Allah. Dia diserahkan kepada imam. Nah, Bapak ini namanya adalah Bapak Simeon. Nah, Bapak Simeon setelah dia bertemu dengan juru selamat yaitu Yesus, digendongnya bayi Yesus itu ya, dia sangat bersukacita. Dia di Tuhan Yesus setelah digendong itu diberkati. Nah, berkatnya itu dikatakan gini, sesungguhnya anak ini telah ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang, di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Maksudnya apa ini ya? Untuk menjatuhkan dan membangun. Maksudnya gini, kehadiran Kristus di dunia ini untuk menyatakan kebenaran. Jadi orang yang hidup benar itu akan dinaikkan, sedangkan orang yang melakukan kejahatan dia akan dijatuhkan, dan itu akan menimbulkan perbantahan gitu ya. Ada yang dukung ini berkata benar, memang ini yang benar. Orang kadang menjatuhkan orang-orang seperti itu, tapi dengan kehadiran Kristus, nah dialah yang akan menentukan kebenaran di tengah-tengah ketidakpastian itu. Nah, Simeon ini, Bapak Simeon ini memberkati dia, dan ibunya Maria ini, dia mendengarkan sangat takjub gitu ya, apa yang dikatakan bahwa nanti anak setelah besar ini dia akan mengalami hal seperti itu. Terus lagi, ibunya Maria itu akan mengalami satu kesedihan yang luar biasa. Apa yang dimaksudkan di situ? Karena pada akhirnya nanti, pada saat Tuhan Yesus berusia 33 tahun, ibunya sendiri melihat penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, di Bait Allah itu juga ada seorang nabiah, namanya Hana. Ibu Hana ini usianya sudah 84 tahun anak-anak. Dia bersuami ya, setelah dia menikah selama 7 tahun ini suaminya meninggal. Setelah suaminya meninggal, dia hidup sendirian. Ya, dia hidup sendirian. Itu sampai dia berusia 84 tahun. Dia juga menunggu hadirnya seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Karena apa? Yesus Kristus atau Immanuel itu merupakan satu-satunya jawaban buat orang Israel. Jadi menanti jawaban siapa sih yang dimaksud dengan Mesias itu. Jadi orang tua ini ya, Simeon dan Hana ini menunggu kapan lah juru selamat ini akan datang. Karena apa anak-anak? Kalau anak-anak pelajari di dalam Alkitab kita memang tidak dijelaskan. Itu dari kitab Maleaki ke kitab Matius itu waktunya 400 tahun. Dan 400 tahun itu tidak ada suara sama sekali. Maksudnya tidak ada pemberitaan ya. Cuma dijanjikan saja bahwa akan hadir seorang Mesias. Dan itu digenapi setelah 400 tahun itu. Setelah kitab Maleaki. Makanya Simeon dan Hana itu sangat-sangat menantikan jawaban itu. Karena Kristus adalah satu-satunya jawaban yang dibutuhkan oleh bangsa Israel pada saat itu. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dialah Mesias yang dinantikan. Nah, bagian yang kedua, setelah Ibu Maria dan Bapak Yusuf menyerahkan Tuhan Yesus kepada Simeon dan Hana ini, seorang imam dan seorang nabiah ini, akhirnya karena keluarga daripada Tuhan Yesus bukan keluarga yang sangat kaya raya, dia mempersembahkan burung merpati gitu ya, burung merpati sebagai ucapan syukur karena kehadiran anak yang telah dianugerahkan Tuhan buat keluarga ini, sehingga dia mempersembahkan korban syukur itu. Nah, anak-anak sudah menjadi kebiasaan ya, atau adat istiadat daripada orang Israel.
Jadi usia 8 hari harus diserahkan, diberikan nama, orang tua harus memberikan persembahan, anaknya diserahkan kepada imam untuk didoakan, diberkati, seperti itu ya, diberkati. Begitu juga dengan kita di saat ini. Kalau di gereja kita biasanya setelah anak-anak dilahirkan oleh orang tua, setelah beberapa hari gitu ya, pastinya diserahkan ke gereja untuk didoakan. Setelah nanti remaja, anak-anak baru mengambil bagian untuk dibaptiskan. Dari cerita ini kita bisa ada 3 hal yang bisa kita pelajari, bahwa yang pertama, Yesus itu adalah satu-satunya jawaban buat bangsa Israel untuk menantikan seorang juru selamat. Buktinya apa? Bapak Simeon ini, aku menantikan juru selamat sampai apa? Setelah dia bertemu dengan juru selamat yaitu Yesus Kristus, dia akan mati. Seperti itu ya. Dan bagian yang kedua, Yesus adalah Mesias. Mesias itu orang yang diurapi, yang pada akhirnya nanti membebaskan semua umat manusia. Nah, sehingga umat manusia ini memperoleh kehidupan kekal. Dan bagian yang ketiga adalah kita harus tetap percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jawaban atas kehidupan kita. Seperti siapa? Simeon dan Hana. Dia bersukacita loh ya. Setelah dia bertemu dengan bayi Yesus, dia bersukacita. Bertahun-tahun dia menunggu kehadiran juru selamat itu dan tergenapi. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak, kalian harus percaya dan kalian harus tahu bahwa satu-satunya jawaban atas hidup kita adalah Yesus Kristus. Persoalan banyak yang kita hadapi, kesedihan, terus sakit penyakit, masa depan kita, cita-cita kita, atau hal-hal yang akan datang. Kita kan nggak tahu ya, satu detik di depan kita nggak tahu ya. Tapi kamu harus pastikan bahwa ada Yesus yang menjadikan jawaban atas kehidupan kita. Jadi kalau anak-anak misalnya ada persoalan, ada kesedihan, datanglah kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan karena Yesus adalah satu-satunya jawaban atas kehidupan kita. Seperti siapa tadi? Bapak Simeon dan Ibu Hana, dia berdoa menantikan juru selamat itu. Dan Tuhan genapi janjinya meskipun harus lama dia tunggu. Begitu juga dengan kita. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Doa itu merupakan satu kekuatan. Jangan putus asa ya. Kalau misalnya doa kita tidak segera dijawab, tapi kita tetap berdoa dan berdoa tepat pada waktu yang telah Tuhan tentukan. Doa kita pasti dijawab menurut waktu dan kehendak daripada Tuhan sendiri. Nah, itu cerita kita di pagi hari ini. Ayat masnya itu terambil dari Mazmur 35 ayat yang ke-9. Mazmur 35 ayat yang ke-9. Bunyinya, tetapi aku bersorak-sorai, gitu ya. Tetapi aku bersorak-sorai karena Tuhan. Tetapi aku bersorak-sorai karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Diulang ya, Mazmur 35 ayat 9. Tetapi aku bersorak-sorai karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Jadi, dia bergirang dan bersukacita karena Tuhan. Karena apa alasannya? Karena Tuhan adalah keselamatan dan juru selamat kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi berkat buat kita di pagi hari ini. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah satu-satunya jawaban buat setiap kami orang percaya. Terbukti Tuhan Yesus, Simeon dan Hana, dia berdoa lama sekali menantikan juru selamat itu. Tetapi Engkau juga menggenapi doanya sehingga dia boleh melihat Engkau. Dan pada akhirnya dia meninggal karena sudah melihat juru selamat. Begitu juga dengan anak-anak yang ada persoalan pergumulan yang sedang dia hadapi.
Dia boleh meyakini bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup menjawab setiap persoalan dan pergumulan. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan akan memberkati sekolah minggu kami dengan sukacita yang daripada Tuhan. Bahkan perayaan Natal yang sudah kami rayakan itu boleh memotivasi kami untuk kami boleh semakin mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan juga akan menolong gereja kami. Tempat ibadah yang kami perlukan pun kiranya Tuhan Engkau akan menyediakan buat kami. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa untuk kota dan bangsa kami. Kiranya Tuhan akan mengaruniakan hikmat kepada setiap pemimpin kami, sehingga pemimpin kami juga boleh menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Tindakan-tindakan anarkis yang ada di bangsa kami, kiranya Tuhan Engkau akan menjamah hati mereka, sehingga mereka boleh berbalik kepada Tuhan. COVID-19, Tuhan juga yang akan hancurkan, Tuhan akan singkirkan, sehingga kami boleh sehat, kami boleh bebas dari virus itu, dan kami boleh beribadah kembali dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan akan memberkati hidup kami, karena kami tahu juga bahwa Engkau akan mendatangkan berkat yang datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dari Yesus Kristus yang telah menebus kami, bahkan persekutuan Roh Kudus, itu yang akan memberikan penghibur dan sebagai penolong atas kehidupan kami. Terima kasih Allahku, dan hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.